kalau dia maunya ini dipimpin oleh TNI karena situasinya bakal darurat gitu. Nah sekarang TNI siapa? Kelihatannya mau digadang-gadang si Andika. Kalau Muldoko sama Gatot mah udah tenggelam. Luhut juga dukung dia karena mertua sama Luhut ini kan dekat, mereka sama-sama Kopassus. Yang begini-begini kita nggak tahu siapa ya. Karena memang situasi 2024 itu adalah tonggak sejarah kita kedua ya. Bangkit atau tidak bangkitnya negara ini 2024 ini. Persis. Subscribe, like, comment, and Subscribe dong, semat lapak. Nah ini dia dapat ini, kita langsung tag di depan ini. Wah, shalom Pak Jenderal Tobing, luar biasa. Halo. Saya jadikan kaos dulu nih, supaya jangan. Shalom Pak Jenderal, luar biasa, sudah seger. Salam. Kalau Pak Tobing udah seger, udah ganteng lagi nih sekarang. tambah muda. Jangan dibilangin tambah muda nih, nanti nggak bener. Itu mah sama aja suruh kawin lagi. Itu dia, jangan bilangin tambah muda, jangan manas-manasin. Tadi siapa yang manas-manasin? Pusat 50 kali. Tambah paling senang itu Pak. Dan terlalu Pak Tobing. Jangan begitu lah. Ini masih dalam Pak Tobing, masih dalam suasana duka Pak Tobing. Iya, makanya. Iya, tadi siapa yang bilang tadi? Yang bilang tambah muda tadi. Ayo pusat. Jadi beginilah ya, saya kan nggak bisa masuk beberapa apa ini ya, cuman saya monitor aja lah. Saya sambil monitor karena aduh parah betul, rumah saya berantakan, nggak karuan-karuan, kotor ya, sehingga 1 senti debu pun nggak boleh ada. Jadi semua saya bersihkan, ini kamar semua lah pokoknya saya bersihkan sampai halaman-halaman. Jadi kerja sendiri sama ajudan 1 orang, nggak ada yang lain. Pembantu nggak punya, pembantunya pulang kampung semua kan, takut. Jadi begini masalah 2024 ya, saya juga sedang menganalisa, jadi tidak bukan kita tidak menganalisa. Makanya nanti buku kedua yang namanya kepemimpinan negarawan, bukan kepemimpinan nasionalis. Ada kepemimpinan nasionalis ini yang mana, nasionalis yang mana? Mereka yang bilang khilafah juga nasionalis, khilafah kan gitu. Tapi negarawan yang berkarakter nasionalis itu tadi yang berajaskan Pancasila, yang setia kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Nah ini kita lagi mau mencari, tapi kita kan belum bisa, masih memperkirakan saja, mengira-ngira siapa kan gitu. Nah ini pasangannya kan sudah mulai dicocok-logikan mereka kan gitu, antara Anies dengan Sandiaga Uno, antara Puan sama Prabowo, antara Ganjar dengan Andika. Wah ini nanti kita lihat aja siapa yang mendekati itu nanti kita. Tapi yang perlu kita kedepankan paradigma kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasionalis keindonesiaannya, itu yang berkarakter Pancasila dan Undang-Undang setia kepada Undang-Undang ini siapa? Dia harus memenuhi syarat, karena seorang negarawan yang memimpin Indonesia itu ada persyaratan sendiri, ada paradigmanya sendiri gitu loh. Masalah caleg udahlah, saya caleg ikut 2 kali ya, uang pun habis, tapi karena saya harus murni ya dari misi saya sampaikan, jangankan istilahnya orang lain milih, saudara dekat saja yang satu kakek aja nggak milih kok. Mana dulu pasu-pasunya? Kalau pasu-pasu itu kalau orang Medan bilang tipik-tipiknya gitu. Nggak ada. Darah itu katanya makuling, darah itu bersuara katanya. Mana nggak ada. Saya kampanye di kampung saya, malah kampung saya nggak ada yang milih saya. Udahlah, kita itu bohongan semua itu pakai duit, nggak ada. Makanya DPR itu rusak. Saya tidak katakan semua ya, tapi hampir 90%. Kalau yang tidak punya uang tidak akan bisa jadi. Bullshit semua. Dan ketua partai itu pembohong semua juga. Katanya kan caleg yang berkompeten akan didukung. Mana nggak ada. 1 perak di Batu juga didukung. Jadi ketua partai itu hanya mencari orang-orang untuk mempolaritaskan atau citra partai itu sendiri.
nonsen lah semua. Lihat aja, kita lihat nggak ada. Jadi begini aja, 2024 kalau seizin Tuhan, ya seizin Tuhan, mungkin ada beberapa yang dari kita ini bisa juga memimpin, bukan enggak. Tetapi itulah tadi, kalau mereka memimpin, kita harus tuntut persyaratannya apa. Karena nanti juga ini udah waktunya Tuhan memutarbalikkan mereka. Tuhan akan memutarbalikkan mereka. Lihat aja indikasinya kan. Mulai dari Arab sudah terjadi pergeseran paradigma kan. Sudah terjadi pergeseran paradigma. Sekarang pangeran Pak Putra Mahkota aja yang di Arab Saudi aja udah berubah kan. Jadi akan terjadi perubahan besar-besaran. Nah, perubahan besar-besaran ini nanti, waduh, akan berdampak juga ke Indonesia. Kenapa ini nggak akan berkembang? Percayalah, ini sudah waktunya mereka itu akan dikubur hidup-hidup. Percaya sama saya yakin itu akan dikubur hidup-hidup. Orang sudah nggak percaya lagi kok. Sekarang lihat ya, kalau kita mau jujur, ya gelombang tsunami murtad itu sudah terjadi mulai pelan-pelan. Ini udah gelombangnya sudah, lihat aja, sudah banyak. Makanya nanti akan terjadi perubahan. Pertanyaannya, mereka murtad itu atau bertobat lah, saya nggak suka kata-kata murtad itu. Mereka bertobat itu, ini pekerjaan tangan Tuhan atau pekerjaan tangan setan? Nggak mungkin setan dong. Kalau khilafah itu kan pekerjaan setan sebenarnya itu. Ya kan? Nah ini sudah terjadi perubahan tsunami. Hah? Loh iya memang juga. Ayo ya kita kerjakan aja, yang mana setan, yang mana Tuhan kan gitu. Makanya kan saya bilang, ada berapa kerajaan? Ada kerajaan surga, ada kerajaan Tuhan, ada kerajaan dunia, ada kerajaan manusia, ada kerajaan maut. Ya kan? Kalau sifatnya yang membunuh itu penggal kepala, bukankah itu kerajaan maut? Kita tanya aja, kita tanya aja, siapa yang suka penggal kepala? Tuhan aja nggak suka penggal kepala, kok dia manusia penggal kepala? Yang begini-begini nanti kita pelan-pelan. Makanya saya lagi mikir, siapa calon negarawan? Makanya tidak ada jalan lain. Coba nanti kita buka seminar besar-besaran di MPR sana, di mana mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Itu kan. Makanya mereka tidak tahu siapa. Ini debat antara isi firman Tuhan yang ada di Bible dengan katanya firman Tuhan yang ada di Al-Quran. Ini kan, wah, hampir setiap hari saya lihat di YouTube itu debat terus. Ya kan. Tapi itu tadi, kita nggak perlulah menjelekkan mereka sebenarnya. Ya, tapi kita tunjuk aja kebenaran kita. Jadi nggak ada kita perlu takut, enggak lah. Orang Tuhan kan sudah bilang, ya bahwa aku akan selalu menjaga kemurnian firmanku. Kenapa mesti takut? Enggak lah. Kalau saya yakin loh, yakin saya, ya yakinnya tidak mungkin khilafah. Tidak mungkin khilafah. Jadi khilafah itu nggak akan mungkin bisa masuk ke Indonesia, nggak bisa. Mereka hancur sendiri oleh mereka sendiri. Ya, orang-orang mereka sendiri yang menghancurkan mereka sendiri. Karena kan sudah mulai terjadi pergerakan sekarang. Pergerakan itu yang anti juga kepada ideologinya mereka, gitu loh. Tidak semua ideologi mereka didukung secara penuh. Enggak. Masih ada muslim-muslim yang masih nasionalis. Bisa nggak bisa tidur, ini anak-anak lagi ngigau, ini tidur aja ngigau semuanya. Satu itu jam 12, ini jam 12 nanti pasti bangun cari-cari mamanya. Aduh saya nggak bisa tidur karena begitu ada suara dikit, saya kentara soalnya. Begitu suara dikit saya bangun. Nah, jadi ini aja, jadi kita nggak usah khawatir lah. Saya melalui Zoom ini ya, saya mengucapkan terima kasih lah ya atas dukungan, doa, baik spiritual maupun material ya, sehingga kembalinya istri saya ke pangkuan Bapa di surga kemarin itu betul-betul saya bukan berduka, malah bersuka cita. Saya malah bersuka cita. Nggak ada di benak saya sedikit pun bahwa saya bisa berangkat dari Bali jam 12 malam sampai di sini setengah 12. Semuanya sudah siap 100%. Makanya saya beranikan istri saya dikubur tanggal 2. Ya, dikebumikan tanggal 2. Padahal permintaan semua keluarga tanggal 3. Kenapa tanggal 2 kami nggak sempat datang apa segala. Adik saya dari Medan aja datang. Jadi kalau yang lainnya nggak mau datang ini di Jakarta ini ya, saya nggak begitu pusing. Karena makin lama, makin banyak orang, bisa ribuan datang kemari. Anggota letting saya aja 78 sampai teriak-teriak. Masa
istrimu meninggal kau nggak ngasih tahu. Aduh, mikirin kalian lagi tahun baru. Saya sebenarnya nggak mengganggu. Orang meninggalnya pas malam tahun baru kan itu. Sore-sore jam 15.00 hari Jumat. Saya juga pikir harus dikubur secepatnya. Supaya tidak lama-lama saya berpikir. Acara adat pun sederhana sekali. Kalau tanggal hari apa? Tanggal 3 dikebumikan. Waduh, itu bisa mayat sehari lagi nginap di rumah. Ya kan, yang beginilah adat Batak itu rumit. Tanya saja Buli Sohiso itu. Udahlah, saya ambil keputusan. Udah, putuskan tidak perlu adat yang bertele-tele. Cuman diberikan aja kain terakhir atau baju terakhir dari keluarga Marga Siregar. Udah, itu aja. Jadi saya bersyukur sekali, berterima kasih sekali ya semua keluarga besar yang ada di Jum ini yang ikut mendukung ya, walaupun dalam keadaan waktu yang demikian kepepet. Saya tanggal ini kasih aja kesaksian. Tanggal berapa itu? Tanggal 31 itu saya udah hubungin semua protokol Kodam. Bagaimana bisa naik pesawat, sementara kalau jenazah naik pesawat belum tentu juga sampai di sini tanggal 1. Karena saya tanya protokol itu proses administrasi 5 jam. Belum dia nanti dikarantina. Wah, udah saya putuskan naik ambulan. Tapi bersyukurlah Tuhan mencampur tangan. Tanggal itu ada ambulan yang mau ngantar ke Jakarta kan, di malam libur. Saya berangkat jam 12 malam. Waduh, sepinya bukan main. Kayak nggak ada di depan saya itu mobil itu hanya 1-2 lah. Yang ditempuh 5 jam bisa jadi 2,5 jam. Dari Denpasar ke Gilimanuk kemarin kami berangkat 5 jam. Kami kemarin 2,5 jam sampai orang Koramil aja di sana itu. Nanti kalian jemput saya jam 5 ya, jam 2.30 udah sampai. Begitu ditelepon bangunkan mereka itu aja susah sekali saya. 5 kali saya telepon nggak bangun. Kelima ini Tuhan bangunkan dia, bangun betul bangun. Akhirnya ke pelabuhan walaupun terlambat beli tiket karena kita kalau masuk ke pelabuhan lagi antigen lagi swab lagi 10 orang berapa jam. Sampai di apa juga sampai di Ketapang juga sudah ada babinsa semua udah diurus jalan sampai ke Jakarta. Kami hanya berhenti makan dan buang air, isi bensin. Tapi tepat sampai setengah 12. Itulah puji Tuhan. Ya saya yakin juga nggak akan mungkin negara ini akan akan dipimpin oleh mereka. Siapa calon mereka? Nggak mungkin. Cuman beginilah. Ini sekarang ada debat yang sangat diskusi munculnya paradigma baru presiden threshold itu. Nah, ini yang membuat kita nanti jadi ribut adalah masalah presiden threshold yang PDIP menginginkan sekian persen, sementara ada kelompok yang ingin 0%. Nah, itu. Ini konflik nanti yang sangat Kemudian ada juga dari mereka bilang kalau parlemen threshold itu sekian persen itu sama saja melanggar konstitusi, melanggar ajasi, melanggar demokrasi. Jadi, nah ini yang paling nanti saya lihat konfliknya di sana ini yang sangat berbahaya karena PDIP mau mengunci kan, tidak memberikan kebebasan bermanuver atau akses bagi calon lain. Jadi calonnya nanti ya akan kejadian seperti yang lalu lagi, hanya 2 calon aja paling kalau parlemen thresholdnya di atas 20%. Sama semua partai-partai kecil dengan begitu mungkin undang-undang gimana? Diterapkan dalam undang-undang itu 20% itu lebih berubah, nggak bisa lah. Ya makanya ya karena dulu yang usahakan itu Pak Pak SBY sekarang dia udah 0%. Ya nggak bisa. Nah, itu tadi. Karena itulah pergeseran paradigma. Kita nggak tahu. Kalaupun itu udah undang-undang, memang kan dari dulu saya katakan undang-undang ini yang bikin ribut. Undang-undang yang kita bikin berkelahi. Lah, dulu mungkin Pak SBY merasa partainya besar, sekarang partainya jadi kecil kan? Makin hari makin menurun. Tapi bukan hanya SBY aja sekarang ikut Gatot, ikut wah banyak sekali lah ikut supaya mereka bisa jadi presiden. Karena mereka nggak punya perahu kan? Jadi kita lihat mereka ini sekarang lagi ya ini ada ya kita mau mendukung siapa? Mendukung PDIP sekarang ini. Jangan sampai PDIP pecah. Kalau terjadi pergeseran paradigma, PDIP pecah, Golkar pecah, selesai juga. Karena mereka partai besar. Gerindra kita nggak tahu apakah masih Prabowo masih firm untuk memimpin Gerindra karena di Gerindra sendiri kan terjadi perpecahan juga saya lihat
Makanya memang kita ragukan ya tanggal 2024 ini bisa juga terjadi keadaan darurat. Bisa terjadi keadaan darurat. Ya kan, bisa terjadi keadaan darurat. Karena kita kan melihat, ini kita ngomong di Zoom ini aja ya. Ya bisa saja nanti Andika diperpanjang, bukan pensiun. Bisa saja diperpanjang kalau keadaan darurat. Ya ini bisa diperpanjang ya. Karena dulu pernah terjadi kan, Hendy Hartono itu diperpanjang. Hendy Hartono itu diperpanjang karena situasi memang waktu itu kelihatannya mau menjadi darurat. Bahkan Hendy Hartono kan dipaksa untuk sama Gus Dur supaya darurat, keadaan darurat, ya kan? Tapi Hendy Hartono nggak mau, didukung oleh beberapa jenderal nggak mau dia dalam keadaan darurat. Makanya dia diperpanjang sama SBY. Nah inilah yang banyak sekali persoalan yang akan kita hadapi memang di 2024. Sekarang pertanyaannya buat kita, apa yang harus kita perbuat gitu loh. Bagaimana kita menggiring mereka supaya menjadi negarawan, bukan hartawan, bukan agamawan gitu loh. Ya di samping ya orat lah. Bekerja sambil berdoa, berdoa sambil bekerja kan begitu. Pak Jenderal, Ya, gimana? Ada pertanyaan? bukan Pak Jenderal. Ini yang Pak Jenderal sampaikan barusan ini. Tadi sekitar maghrib, saya hampir 1,5 jam sebelum masuk ke Zoom. Kita kan komunikasi nih, meeting sama teman-teman di Swedia. Jadi analisa mereka itu sama, Pak. Ini ada risiko bisa terjadi kerusuhan, perpecahan semua partai karena berebut menonjolkan masing-masing punya kekuatan ya, siapa jagoannya. Tapi tadi hasil meeting kami, Pak, yang bisa mengaman itu 1 tahun sebelumnya, yang bisa membuat ini netral, cari orang Papua yang kita calonkan menjadi presiden, Pak, bukan wakil presiden, Pak. Cuman masalahnya siapa orang Papua yang sudah mampu, Pak? Itu bisa netral, Pak. Cari orang Papua, Pak. Dari sekarang kita siapkan, cari orang Papua, kita siapkan jadi presiden, bukan wakil presiden, Pak. Karena partai semuanya akan pecah nih, Pak, mengusung masing-masing jagoannya, Pak. Itu, Ya. Pak. Maaf, Pak. Nah sekarang orang Papua yang bisa kita siapa? Orange, siapa lagi ya? Ipigai, wah bubar negara ini. Yoris memang tapi kalau Yoris kan jauh Pak, belum lah dia belum negarawan lah. Belum. Levelnya. Kalau orang Papua harus dicalonkan partai. Iya. Bisa dia maju sendiri gitu. Nggak bisa kita Ya, gitu. Untuk Bisa lebih memilih maju, Nasdem, Pak. Bisa Karena Nasdem metro di Papua itu bagus, Pak. Jadi yang bisa, Ya Benny Wenda nah, itu, Kita tapi tadi harus ngomongnya kompromi namanya masalahnya jadinya kan. kami tadi ngomongnya Benny Wenda, Pak. Iya. Cuma kan akhirnya kan kita TNI harus kompromi, masalahnya itu tadi. Nah ini menjadi pertaruhan yang besar. Daripada ribut, Pak, daripada pecah bangsa, Pak. Artinya tapi Benny Wenda kan sama- boleh pulang. Sekarang kalau kalah, kalau ternyata nggak menang election, presiden aja. Iya Ada kan? orang ngecek gitu. kan serba salah kan. Kalau dia menang sekalian nggak apa-apa. Kalau masalahnya kalau nggak menang, berarti kan ya berarti Papua bisa merdeka karena Benny Wendanya pulang kan. Pasti jadi jenuh, Pak. Jadi kalau saya kita berpikirnya begini aja lah. Pasti yang pertama, pasti dari Jawa lagi. Nah, itu dia. Di khilafah kita. Khilafah kita nih. Siapa? Ya Puan sama Ahok paling bisa. Ya, yang lagi digadang-gadang ini kelihatannya si Ganjar. Masalahnya Ganjar pesanannya banyak di belakang. Ya, saya Orangnya paham itu. secara personal mungkin bagus, tapi masalahnya pesanannya terlalu banyak gara-gara si Ibu Meganya kemarin terlalu galak dia kan. Tapi Akhirnya kan begini. 2024 kita kan nggak ada yang pasti lah. Kita udah sepakat ya, tidak ada yang pasti ada perubahan. Iya. Ini gak kecil. Jadi menurut saya begini ya, ini pemikiran saya aja lah ya. Kelihatannya kan Jokowi sekarang sudah dekat-dekat sama Ganjar gitu. iya, Sekarang tinggal kasih Mega. lampu. Ngasih lampu hijau sudah. Tapi masalahnya Mega rela nggak dia Puan tidak ikut di dalam kontestan. Selama Puan ikut dalam kontestan, itu berat. Ya, Kalau Mega atau merelakan, bisa-bisa ke Ganjar. Cuman Ganjar ini harus didampingi oleh seorang militer gitu. Kemarin saya ketemu Gus Nuril di rumahnya.
Ya sebelum saya ke Bali lah, dia mengatakan, Pak Tobing, saya punya pasukan itu 79 juta. Oke. Nah, Pak Gus Nuril kemana? Kalau dia maunya ini dipimpin oleh TNI, karena situasinya bakal darurat gitu. Nah sekarang TNI-nya siapa? Kelihatannya mau digadang-gadang si Andika. Kalau Muldoko sama Gatot mah udah tenggelam, udah kena gelombang dia, udah gelombang gelombang khilafah. Tapi kalau Andika ini masih ada rel dan didampingi oleh dan didukung ini Mertuanya ya? Nah, Luhut ada mertuanya. Luhut juga dukung dia karena mertua sama Luhut ini kan dekat, mereka sama-sama Kopassus. Nah kita lihat aja nanti Pangkostrat siapa, itu aja. Pangkostrat siapa? Karena Dudung juga berakhir kan dalam 2023, Dudung juga habis. Yang begini-begini kita nggak tahu siapa ya, tapi dari bawah yang saya lihat ini harus gandengan antara sipil sama harus gabung, karena memang situasi 2024 itu adalah tonggak sejarah kita kedua ya. Bangkit atau tidak bangkitkan negara ini 2024 ini Persis. Nah ini makanya kita harus buka lagi nanti di forum di forum seminar lah. Ini Hari Kamis depan ya kita bicara Pak Jenderal ya. Kamis depan udah mulai aktif lagi ya. Boleh nanti hari Kamis depan sudah boleh. Ya. Jadi kan ini sekarang yang paling di junior, yang paling dimentorkan siapa gitu. Nah ini sekarang ya ada yang tua-tua seperti Pak Tri, ada satu lagi senior saya itu Pak Wijoyo Siono, itu udah hampir 100 tahun itu umurnya. Tapi semangatnya luar biasa. Tapi mereka ini harus mementoring sebagai penasehat. Kalau tidak jalan, wah berat. Berat. Sekarang lihat, Erlangga juga ingin masuk. Iya, itu yang repot. Erlangga juga ingin masuk. Jadi Golkar aja bisa pecah. Kalau mereka nggak mendukung Ganjar, repot juga. Nah, kalau Ganjar dipinang, mau Erlangga jadi apa? Mau Erlangga jadi apa namanya? Jadi wakil juga nggak mau dia jadi wakil kan. Persoalannya kan ingin jadi orang nomor 1 semuanya. Ya kan? Tapi kan Erlangga nggak punya masa, nggak bisa, nggak ada udah terus apa ya? Prestasinya nggak ada, ini integritasnya juga. Iya dia Golkar kan, dia betul Golkar soalnya. Iya, tapi siapa yang mau dukung Golkar lagi? Golkar kan sudah nggak ada suara lagi di masyarakat. Dia kalau nggak salah partai urutan ketiga kan. Iya, asal nggak ada orang-orang Golkar nggak akan ada yang dipercaya lagi, kecuali Ahok di Golkar atau Ganjar di Golkar. Nah Ganjarnya pinjem partainya, pinjem perahunya, yang bisa Ya, begitu. Itu yang kemarin saya analisa. Kalau Iya. sekarang PDIP pecah, ya kan ada PDIP celeng katanya kan. Kalau Iya, PDIP pecah, dia gabung sama Golkar, dia bisa menang. iya, menang. Bisa menang. Makanya hanya bisa jadi perahu doang, supaya bisa presidensial threshold-nya langsung tinggi kan. Iya. Nah ini yang menjadi persoalan. Bisa nggak PDIP? Cuma nanti diadu. Sekarang PDIP yang pro yang akan didukung khilafah atau Ganjar yang didukung khilafah, repot ini kita nanti akhirnya. Waduh. Tapi gini lah, semua calon-calon presiden itu ya dulu juga kan ada yang mengatakan Prabowo kok pro khilafah, padahal Prabowo itu dia itu nasionalisnya tinggi. Saya tahu. Pasti Prabowo, cuma kan yang penting menang dulu. Iya. Buktinya kan Masalahnya dia begitu juga, kan? kalah, dampaknya ya itu tadi, akhirnya kayak pilgubnya DKI ya sekarang ini dampaknya, karena begitu itu dikasih makan, begitu itu dinyalakan, mau matinya lagi juga setengah mati. Siapa yang nyalakan kudu dia yang matiin. Masalahnya kan SBY-nya nggak mau matiin. Prabowo yang menggunakannya kan, SBY yang nyalain, Prabowo yang make, lalu siapa yang mau matiin ini? Jokowi, ya kelabakan setengah mati Jokowinya sekarang. Ya, Jokowi juga salah sih, yang dia pilih wakilnya tidak memberikan suara apa. Iya, makanya harusnya kemarin ya itu tadi langsung militer, langsung tangan besi harusnya. Iya. Kalau wakilnya militer, langsung tangan besi selesai. Iya. Ini Kan Jokowi maunya damai-damai Pak Jenderal. iya, mimpin Indonesia ini nggak bisa Nggak bisa. otoriter, nggak bisa kalau persuasif aja nggak bisa. Nggak bisa harus otoriter. Otoriter tapi konstruktif, itu aja lah. Iya. Jangan otoriter destruktif juga bahaya. Makanya militer yang jadi wakilnya Iya. supaya bisa direm.
Ya coba aja kita lihat Andika pensiun tahun depan. Kalau dia dipersiapkan untuk wakilnya Ganjar, ya kita dukung semua. Kita dukung semua. Apakah itu dia masih didukung PDIP atau tidak PDIP, nggak urusan. Tapi kalau terjadi kemungkinan mendekati terjadi kerusuhan, wah ini bisa keadaan darurat. Jadi mungkin diperpanjang juga Jokowi. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi loh. Atau sengaja dibikin Bisa panjang ya, sengaja dibikin darurat. Bisa juga. Iya, itu makanya saya katakan kan, Panglima diperpanjang, semua diperpanjang. Serem ya. Kalau Kapolri masih tetap ya, masih tetap kelihatannya dipaksakan dia untuk apa? Untuk menyusun. Saya kemarin kan diundang, kan dia tahu sendiri. Saya diminta untuk bikin konsep PAM Swakarsa pemilu 2024. Tapi saya bilang, ya kalian bikin dulu lah. Nanti saya buat. Kalian paparkan. Apa kekurangan kalian saya isi. Jangan saya disuruh buat, kalian tidak buat. Saya bilang, saya buat dulu lah. Saya buat ini, saya minta waktu 3 bulan. Saya bilang begitu. Tapi tolong saya dibantu. Ya apapun saya tahu kan kemarin itu. Saya bilang kalian buat dulu. Jangan saya kerja, kalian nggak kerja. Oh enak di kalian saya bilang. Tapi perlu waktu 3 bulan dan ini sudah waktunya udah kepepet saya bilang. Kita harus segera. 3 bulan itu masih konsep perencanaan yang masih basah. Ya, masih belum sempurna. Jadi masih harus kita keringkan sebagaimana sempurna bisa dilaksanakan nanti pada saat itu. Karena ini pengamanan pemilu 2024 ini waduh, nggak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, enggak, berat ini. Tugas Kapolri berat. Nah, sekarang siapa? Ya pasti si Listio ini kan dia masih lama pensiunnya soalnya. Ya, dia masih lama itu. Mungkin dipersiapkan untuk itu, gitu loh. Ya kita lihat aja lah nanti, ya kita tidak tahu siapapun, tapi nanti ada Indonesia selalu, kalau kita lihat dari dulu adalah blessing in disguise. Selalu terjadi blessing in disguise. Tahu tiba-tiba nanti yang muncul malah orang yang tidak kita perkirakan kan begitu. Misalnya ini Joseph Mauzar, Nabi 26. Oh, bisa juga. Enggak, saya mau jadi menteri agama aja. Kalau saya jadi menteri agama, saya pulang nih, saya bubarkan semua agama. Menteri agama aja membubarkan semua agama. Jadi menteri bukan menteri agama, menteri orang percaya. Menteri orang percaya, yang benar adalah menteri ketuhanan, ya. Yang betul itu menteri ketuhanan, bukan menteri agama. Kalau yang mau ikutin Pancasila yang benar. Iya. Artinya semua yang merasa bertuhan boleh masuk situ. Ya mau Tuhannya uang, mau Tuhannya kayu, mau Tuhannya tai, mau Tuhannya apa boleh masuk semua, ya kan? Keluar. Pak Ya. Paul, Ya Pak Tama. ya dugaan saya ya, Ibu Megawati pasti ngotot dengan Puan, ya. Memang kalau saya lihat karakter beliau dan juga orang tua beliau ya, kan DNA-nya mengalir ya. Terus wanita itu memang selalu percaya sekali dengan prinsip-prinsip mereka, kecuali kalau masih ada suami bisa dipengaruhi oleh suami ya. Suami bilang tak boleh, nah, baru ngalah. Tapi karena Ibu Megawati sudah single parent, nah dia pasti akan mengotot dengan Puan, sehingga kemungkinannya tandanya Pak Ganjar yang di PDI sekarang ini bisa jadi PDI-nya terpecah atau Pak Ganjarnya pindah ke partai lain. Apalagi kalau didukung oleh militer, maka beliaulah nanti akan keluar. Namun itu pun masih banyak kemungkinan yang wow nanti di dalam 2 tahun ini, pemilu ini. Tapi bagi kita yang ada di Zoom ini harus siap-siap dan cepat bergerak. Siapa yang harus kita dukung yang sesuai dengan visi-visi kita, Pak. Itu yang harus kita perhatikan nanti. Nah, kalau di Zoom ini kita bisa bersatu dan menyuarakannya, lalu dengan aliansi dari Galarua, Damaris nggak ikutan ya. Nah, jadi kemungkinan untuk mendapat mungkin yang seperti dikatakan Pak Jenderal tadi, yang negarawan ya, dan nasionalis, negarawan nasionalis ya,
Saya tadi memang kecewa juga kenapa nggak menyebut nama saya Pak Jenderal gitu ya, Pak Putih juga gitu. Oh bukan, kita mimpi aja nggak boleh. Betul aja nggak mau Pak ya. Iya, mimpi aja nggak boleh. Dilarang kita bermimpi. Sama dengan dulu kan saya bilang, apa salah saya nggak boleh naik pangkat bintang 2. Jangan mereka Pak, saya terlalu banyak tahu. Kalau kalian jadi pimpinan, kalau semua nanti ketahuan bodoh kami, wah kan bahaya. Loh, untuk apa saya di sekolah kan selalu the best saya bilang. Itu, jadi mereka takut kalau yang memimpin itu lebih pintar gitu loh. Maunya yang bodoh-bodoh. Ini kan antara Pandawa sama Kurawa. Persoalannya ini antara Pandawa sama Kurawa kok ini. Jadi 2004 itu kalau kita baca cerita wayang, ini sama dengan apa namanya perang di Kurusetra. Nah ini antara Kurawa dan Pandawa kan gitu. Nah sekarang kita ini kena melihat situasi seperti ini. Benar juga analisa ketika saya diskusi sama Gus Nuril. Ya, mereka menginginkan. Jadi dari bawah itu memang menginginkan itu. Jadi kita lihatlah. Ya, coba aja lah nanti kita lihat. Tapi bekalnya sekarang mereka ini, kita kan pertama melihat karakter dulu lah. Karakter mereka bisa nggak kita apakan. Nah sekarang kompetensi ini siapa yang dia punya kemampuan nggak sebagai seorang negarawan. Kita butuh negarawan yang bisa menata negara. Nah, yang bisa menata negara, negarawan itu kan ahli dalam menata negara. Itu kan definisinya. Jadi bagaimana dia menata negara? Itu nanti kita buka di buku tulisan kedua. Kalau memang mereka menata negara, ini loh persyaratannya. Sudahkah dia melaksanakan? Dia harus bisa menata negara sesuai dengan perintah atau amanat konstitusi. Kalau kita katakan amanat agung kerajaan Tuhan, kalau mereka ini amanat agungnya mana? Ya ada di konstitusi. Bisa nggak mereka melindungi segenap bangsa Indonesia? Bisa nggak melindungi seluruh tumpah darah? Bisa nggak memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia? Ini yang kita mau lihat, bagaimana mereka bisa melaksanakan itu. Ya kan, dihadapkan kepada situasi sekarang, aduh, ancamannya begitu berat, tantangannya begitu berat, tuntutannya begitu berat sekali tuntutan. Udah itu gangguan lagi. Contoh ya, tuntutan saja bahwa ke depan itu bagaimana memajukan kesejahteraan umum, sementara yang dihadapi adalah massive employment, pengangguran besar-besaran. Di mana nanti pekerjaan, ada banyak pekerjaan yang akan hilang digantikan oleh robot. Di samping itu menghadapi tantangan eksperimental terus. Eksperimen nggak berubah-berubah. Ini pun eksperimen juga ini semua ini. Parliament threshold berubah lagi. Kalau tuntutan rakyat nanti parliament threshold jadi 0%. Ini sudah mulai dikumandangkan sekarang. Teriak terus walaupun undang-undang. Kalau undang-undang, mana ada jaminan undang-undang nggak berubah? Lihat aja dari dulu undang-undang berubah terus. Nah, tapi pembukaan nggak, kan begitu. Mau kalau parlemen bisa menyetujui, kalau partai itu pecah umpamanya, bisa terjadi. Sekarang katakanlah sekian persen PDIP pecah, bisa terjadi tuh parlemen threshold 0% itu. Tapi kita lihat aja lah, kita menganalisa begitu beratnya tantangan Indonesia menghadapi 2024. Belum lagi ancamannya bertubi-tubi. Coba lihat situasi sekarang, gempa sering terjadi. Ya, kalau umpamanya pada saat pemilu nanti terjadi gempa bumi atau terjadi tsunami atau terjadi macam-macam lah, apa bisa terjadi? Bisa darurat, nggak tahu lah kita. Tuhan yang tahu itu nanti. Tuhan yang tahu. Makanya seizin Tuhan nggak pemilu ini berjalan lancar. Kalau Tuhan nggak izinkan, mau apa? Ini memang kan kalau lihat ramalan Nostradamus, memang dibiarkan mereka masuk ke jantung-jantungnya orang Kristen. Eropa kemana-mana menggurita. Itu saya buku itu hilang. Kalau buku itu nggak hilang, akan saya buka di situ. Bagaimana mereka ini kelapa ini menggurita sampai ke jantung-jantungnya orang Kristen. Nah, bagaimana memutus guritanya? Tapi Tuhan yang mencampur tangan. Gak usah heran, banyak gereja berubah jadi masjid, ya kan? Tapi Tuhan di dalam versi Notre Dame itu ya, analisa dia lah. Kalau kita bilang ramalan nanti salah lagi. Analisa dia bahwa nanti dibalikkan Tuhan semuanya. Jadi gurita itu diputus semua nanti. Lihat aja nanti. Ya kita tunggu aja. Saya pernah baca itu buku, tapi buku saya itu diambil orang waktu di kantor itu. Sayang banget itu hilang itu.
Jadi mereka menggurita jangan heran. Tapi kelihatannya kok Tuhan sudah bekerja, diputus satu-satu guritanya kan. Ya kan? Nah itulah. Jadi mungkin tidak guritanya itu belum sempat menjadi oktopus kan, gitu aja. Inilah yang harus kita hadapi. Memang kita harus hati-hati, kita harus siap-siap. Belum lagi nanti kalau terjadi tsunami. Yang paling saya khawatirkan tsunami yang di Cilegon. Kalau Cilegon itu terjadi gelombang tsunami dari utara ya, bukan dari selatan, oh habis Jakarta. Karena bahan kimia semua itu sepanjang pantai Cilegon itu. Saya sudah pernah bikin analisa kemungkinan terjadi krisis atau kontingensi jika anak Gunung Krakatau itu meletus, diikuti oleh tsunami. Kejadian seperti itu kan pernah berapa ratus tahun yang lalu. Bisa berulang nggak? Bisa terjadi. Nah ini semua kemungkinan itu harus kita waspadai. Kalau tidak ya bingunglah kita. Nimbrung Pak nanti Tobing. kita jadi korban, bukan jadi pemenang. Makanya bagaimana kita tidak jadi korban? We are not the victim, but we are the winner. How-nya ini yang paling berat. Memang berat. Nah, belum lagi campur tangan luar kan. Coba kalau terjadi keadaan darurat, pasti PBB turun, Amerika turun, kan begitu. Sama dengan dulu kan Jimmy Carter sampai datang ke Indonesia. Ya kan dulu diutus dari Amerika. Kadang-kadang waktu pemilu pertama dulu kan, yang setelah reformasi mereka datang kan. Iya. Ini belum lagi nanti kalau saya belum bisa kontak sama teman-teman saya yang ada di Hawaii ya. Mereka sudah membuat perkiraan segala macam loh. Bahkan dulu waktu saya ke Hawaii, mereka memaparkan tahun 2025 Jakarta tenggelam. Bagaimana itu? Nah, gimana itu? Nah, dia bilang paling cepat tahun 2025, paling lambat 2030 Jakarta tenggelam. Itu sudah ada kajian mereka, sudah dikaji. Saya dipaparkan, kaget saya. Cuman waktu itu saya minta nggak dikasih bahannya. Ahok udah benar waktu itu, dia mau bikin tembok sekeliling apa itu kan, udah betul. Dia datangkan dari Belanda, itu udah betul itu. Iya. Tapi sudah terputus lagi. Anies ini mana ngerti? Dia bikin lagi galian lubang-lubang sumur, malah jadi sarang nyamuk. Izin Pak Tobing. Ya. Ya, ini kemungkinan dari yang tidak mungkin ini kan. Nah, tadi ada beberapa poin yang saya tangkap Pak Tobing bilang masalah kompeten, kemudian sebut nama Ahok. Ahok ini paling kompeten Pak, cuman dia korban politik. Nah, kita harus perjuangkan Ahok secara politik juga Pak. Nah, kalau lihat ini perpaduan antara sipil dan militer, mungkin Pak Dudung dan Ahok yang kita dari yang tidak mungkin menjadi mungkin yang kita harus perjuangkan. Ahok ini paling kompeten Pak, dia paling jujur, paling memperhatikan rakyat yang tidak beruntung, dia menegakkan keadilan. Nah kalau si Ganjar bukannya apa ya Pak, ini seperti jalan di tempat, ini kayak twin brothernya si Jokowi nanti dia, sama aja, kita nggak keluar dari Iya, pakai lagi ntar. Iya, sementara kalau kita bicara jujur, orang Solo sama orang Jogja nggak cocok loh Pak, nggak cocok, mereka nggak suka nih Jokowi naik sebenarnya, karena berasal dari Solo. Dan ada historinya juga, orang Solo katanya dulu waktu zaman Belanda jadi Ken Aroknya perjuangan orang Jawa, nggak tahu bener apa enggak. Tapi poinnya gini, ini kita bicara Indonesia, kita udah nggak bisa lagi main sukuisme, main itu enggak. Udahlah, sesuatu yang nggak mungkin kita mungkinkan gimana? Selama dia kompeten, selama dia benar-benar orang yang mau membangun. Nah, saya lihat di Ahok. Nah, untuk militernya saya lihat di Dudung. Mungkin dia bisa dikolaborasi mereka dua. Kalau di Ganjar, waduh sorry deh. Bukannya apa? Ini kan ini juga belum jadi kandidat resmi dari partai. Ini kan masih gerakan akar rumput yang dia gembor-gemborkan seakan dia bakal dipilih. Belum tentu. Ya kan? Dan Bung Mega sendiri kemarin di pidato politik waktu ulang tahun ke-49 PDP, satu-satunya nama yang di luar menteri yang disebut sebagai sahabat yaitu Ahok. Jadi kita udah tangkap juga signal Ahok ini perlu didukung. Masalah dia kejatuhan waktu kemarin karena pergolakan politik dari khilafah, kita harus lawan. Enggak, nih Ahok orang bener. Terlepas dia bukan beragama Muslim atau bukan mayoritas, dia double minority, bukan itu. Kita lihat kompetennya yang Pak Tobing bilang, ini yang harus kita perjuangkan. Kalau memang mau Indonesia maju ya, kalau mau jalan di tempat terus ya gini aja terus. Nah ini 9 naga juga punya pengaruh kan, karena mereka punya uang, pendanaan pemilu dari mereka. Mungkin Pak Santi Amir bisa cari link-linknya, pendekatan. Kita open minded aja, kita bicara kalau memang untuk kebenaran kebaikan Indonesia ke depan. Masalah si Andika, anak mantunya si Hendro Priyono punya kunci waktu si Jokowi dicalonkan. Dia yang bermain, betul-betul dia tombaknya untuk Jokowi naik.
Nah ini harus bicara, mungkin Dudung juga instead of Andika. Nah mungkin ini membuka kita punya wawasan yang Oke. mungkin Karena sudah hampir setengah satu di sana. Ini luar biasa ya, kita bicara dari ini memang arahnya semua mau 2024, kita tidak akan terjebak di 2024, tetapi memang harus kita pikirkan dari sekarang. Teman-teman, ini ada Pak Nanang belum bisa bicara karena kita harus sudahi. Terima kasih Pak Jenderal Toping buat kehadirannya, buat teman-teman semuanya. Ini Pak Matias tambah dari sini. Pak Matias tambah. Tutup dalam doa. Pak Matias tambah harus tutup dalam doa, berdoa untuk sahabatnya Ferdinand Huta Hayan ini. Jadi sengaja tiba-tiba menghilang ini. Oke, Pak Robert Amerika berdoa buat kita semua ya. Mari kita satu dalam doa.